Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baiklah, di sini saya atas nama Syahid Hadinata dengan NIM 12110115053 dari kelas Akidah Akhlak Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh Ibu dosen. Langsung saja soal yang pertama, yaitu mengapa pentingnya pembelajaran akidah akhlak di lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Penanaman pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membentuk akidah seseorang siswa dari kecil hingga besar. Akidah di sini yaitu akidah yang kita sebagai seorang muslim, akidah kita untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala, akidah sebagai landasan kita, sebagai tonggak utama kita, akidah. Adapun akhlak di sini bertujuan untuk kita membentuk akhlak yang baik, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada lingkungan sekitar kita, kepada orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Pentingnya penanaman akidah akhlak di sini, pentingnya pembelajaran akidah akhlak di sini yaitu dengan kita bertujuan, dengan kita membentuk akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan kita sehingga menghasilkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada lingkungan dan kepada orang-orang sekitar. Kemudian soal yang kedua yaitu apa perbedaan akhlak dengan moral dan etika dalam konsep Islam? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu adalah perangai, tingkah laku kita sebagai seorang muslim itu haruslah baik. Akhlak merupakan tingkah laku kita, tingkah laku yang kita amalkan, perbuatan kita, seperti itu. Seorang muslim yang berakidah ataupun berakidah yang kuat, yang menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, akan memiliki akhlak yang baik. Sungguhnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, seperti itu. Adapun etika itu kebiasaan. Dengan kita berakhlak baik akan muncul kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan baik akan muncul juga dari apa yang kita perbuat. Kalau kita sopan atau menghormati, menunduk ketika ada orang yang lebih tua, itu sudah menjadi kebiasaan, tutur kata kita, seperti itu, etika yang baik. Orang yang berakhlak baik akan beretika yang baik pula. Kemudian moral di sini adalah ajaran atau perbuatan. Seorang dikatakan bermoral yaitu dengan perbuatan yang dia lakukan. Kalau seseorang dalam lingkungan masyarakat itu bermoral yang buruk, akan dicap dia sebagai orang yang tak bermoral, seperti itu.
Di sini saya simpulkan bahwa etika adalah kebiasaan yang dilakukan seseorang. Kemudian akhlak yaitu perbuatan. Akhlak yang baik timbul dari akidah dia dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Kemudian moral adalah kebiasaan kemudian moral adalah ajaran yang dia perbuatan yang dia lakukan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian soal yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada padahal Allah tidak dapat dilihat. Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kita bisa yakin Allah itu ada padahal Allah tidak dapat dilihat dari mata manusia, yaitu dengan meyakini adanya fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini, dalam pergantian malam dan siang, perputaran bulan, bumi, adanya planet-planet itu. Tidak mungkin semua itu terjadi atau tercipta dengan begitu saja. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Allah lah sebagai Tuhan kita dalam menciptakan itu semua. Untuk kita menimbulkan rasa yakin dalam diri kita yaitu dengan menghayati semua hal-hal tersebut. Seperti itu. Menghayati, mendalami, merenungkan. Kenapa ada seperti ini? Tidak mungkin tidak ada jikalau tidak ada yang menciptakan. Dengan begitu akan timbul rasa yakin, keimanan kita terlebih terdapat dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran bahwa itu merupakan kalam Allah yang tidak mungkin manusia bisa menciptakannya. Kemudian soal yang keempat yaitu bagaimana cara kita menyikapi terhadap takdir yang Allah berikan manakala takdir itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah harus mengimani takdir-takdir yang Allah berikan. Hal ini berkaitan dengan akhlak kita. Kita berprasangka walaupun jikalau Allah memberikan kita takdir yang buruk yang tidak kita harapkan, kita harus tetap bersyukur dan berprasangka, berakhlak baik kepada Allah. Mungkin ini merupakan yang kita sangka baik, itulah menjadi buruk buat kita. Sungguhnya Allah Maha tahu apa yang dikehendakinya kepada makhluknya. Allah itu Maha penyayang dengan sifatnya Maha pemurah. Gitu. Kita harus berprasangka baik kepada Allah atas takdir yang diberikannya, baik yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Kemudian apakah kita boleh mempercayai dukun dan peramal? Jawabannya sangat-sangat tidak boleh. Hal ini termasuk dalam syirik, karena terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yaitu yang artinya sesungguhnya hanya Allah pemilik kunci-kunci alam gaib, tak ada satupun makhluknya yang mengetahui. Dalam surat ini sudah dijelaskan bahwa Allah lah yang mengetahui alam gaib. Dukun ataupun peramal itu hanyalah bantuan bekerjasama dengan setan, seperti itu. Maka dari itu jikalau kita mempercayai dukun dan peramal, kita sama saja menduakan Allah, tidak mempercayai Allah,
kemudian kita mempercayai setan dan menuhankan setan, seperti itu. Maka dari ini termasuk dalam kategori syirik besar. Syirik besar yang mana tidak diampunkan. Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan syirik besar seperti ini. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya berikan dalam mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah akidah akhlak ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.